memainkan sepak bola di lapangan dan berhasil melayani Boaz Solosa menjadi top scorer Liga Indonesia asuhan Jackson F. Tiago. Ya, ini kita lihat di sini Jackson menurunkan pemain terbaiknya, minus Ricardo Salampesi dan juga Manuel Wangga yang sedang mengalami cedera, dengan menempatkan Boaz sebagai lone striker. Dan kita tahu Titus Bonai selalu menjadi pendamping yang sangat pas bagi Boaz Solosa. Dan berikutnya tentunya adalah Indonesia Super League All Stars asuhan Neil Maizer. Ya, kita lihat di sini ada 6 pemain asing yang langsung diturunkan oleh Neil Maizer. Tentunya juga All Star tidak ingin kalah dari tim Persipura. Kita lihat Diano dan juga Pak B jadi pemain pertahanan yang diharapkan bisa menghadang laju dari Boaz dan juga Titus Bonai. Lalu melewati hari-hari yang kurang baik. Dan tentunya inilah dia, Jimmy Napitupulu sudah bersiap-siap untuk meniupkan peluit panjang. Kick off babak pertama. Persipura Jayapura menghadapi Jarum Indonesia Super League All Star. Persipura tentunya dengan kostum kebanggaan. Warna merah, strip hitam. Berada di sisi kanan dari layar kaca Anda, sedangkan Indonesia Super League All Star dengan kostum berwarna biru putih. Gerald Pangkali. Sentuhan dari Gerald Pangkali. Sebuah serangan kali ini Boaz Solosa. Begitu tenang. Tentunya merasakan aroma juara di dalam lapangan, P. Ya, jelas juga terlihat kita lihat bagaimana aroma cara permainan dari Brazil, yang memang kita tahu juga Jackson adalah pelatih berkebangsaan Brazil. Mereka terus bermainkan bola-bola pendek dikombinasi dengan bola-bola long pass. Sebuah skema serangan. Diperagakan oleh Persipura Jayapura. Puluhan ribu penonton tentunya memadati Stadion Mandala Jayapura ini. Sebuah umpan lambung cukup jauh kepada M. Ridwan. Oh. Safety first maksudnya Ortizan Solosa tadi. Ya, Ortizan Solosa. satu serangan pertama kita lihat dari All Star langsung mengarah kepada M. Ridwan dengan kecepatannya. Namun walaupun Ortiz lebih cepat untuk memotong bola, tetap saja Ortiz tidak bisa memberikan back pass kepada Yo Jae-hoon. Sementara sekarang kita lihat di sini Mian Radovic mendapatkan kesempatan pertama untuk melakukan set piece dari sepak pojok. Yang kita tahu juga Mian Radovic merupakan suatu deliver pemain yang sangat baik. Radovic pendek saja, masih bisa dihalau tadi. Ronald Fagundes cukup baik, Ronald Fagundes kembali. Oh, sebuah klasik. Oh. Sentuhan pertama dari Ronald Fagundes. Iya, dengan skill individu yang sangat baik. Kita lihat di sini Ronald Fagundes melewati pemain pertahanan dari Persipura dengan melakukan placing kaki kiri yang sangat baik, namun masih di atas gawang dari Yo Jae-hoon. Satu kesempatan pertama bagi tim All Star untuk bisa memberikan shock terapi. Ya, kembali kali ini. Oh, sebuah tendangan keras kaki kanan dari Christian Gonzalez. Pemain yang bersinar bersama Persib Bandung dan juga Persik Kediri. David Nunpakbe. Kembali Milian Radovic berpasangan dengan Ahmad Bustomi di tengah. Zulkifli Syukur. Ahmad Bustomi. Cari celah dan cari kawan kali ini. Cukup baik. M. Ridwan. Oh. Ya, kita lihat di sini sudah 3 kali tim All Star membongkar serangan dari sayap dan juga dari tengah. Kita lihat trupas dari Bustomi yang sangat baik. Dan Ridwan mampu untuk mencuri bola dari kawalan
Ortiz Santalosa, namun kita lihat placing dari Duan masih bisa diselamatkan oleh Yo Jae-hoon. Cukup terbuka Iya. permainan, dan kita lihat di sini sudah 3 kali kelonggaran ini pertahanan Persipura sedikit bisa dimanfaatkan oleh All Star, namun memang belum bisa menghasilkan gol. Cukup nyetel pemain-pemain timnas AFF yang lalu, V. Antaranya adalah Bustomi, Zulkifli Syukur, dan juga M. Nasuha maupun M. Ridwan. Iya. Dan juga tentunya Christian Gonzalez di barisan depan. Fagundes. Kembali kepada Claudiano Alves. Jandrovic, salah seorang rekrutan terbaik di putaran kedua. Wow. Oh, baik sekali kembali Zulkifli kali ini. Zulkifli cukup pendek saja. Ya, cukup baik kita lihat di sini wall pass yang dilakukan oleh anak-anak All Star. Kita lihat juga acungan jempol dari coach Neil Meizar di menit-menit awal ini. Kita melihat memang skema permainan yang menggunakan umpan-umpan pendek juga cukup berhasil dimanfaatkan. Terlihat memang Persipura sedikit mengalami kelonggaran di lini pertahanan, namun memang masih dengan waktu yang sangat sedikit. Belum terlihat serangan-serangan dari Persipura. Oh, Radovic tadi memberikan umpan ke dalam kotak penalti. Fagundes kembali. Bertubi-tubi serangan dilakukan oleh ESL All Star. Radovic masih dapat disabar oleh Yo Jae-hoon. Sangat menarik, V. Betul, cukup menarik kita lihat, dan juga cukup rileks para pemain bermain. Di 5 menit pertama ini. Ya, tidak terlihat canggung para pemain All Star juga yang baru dikumpulkan beberapa hari sebelum pertandingan ini. Fagundes, Ahmad Bustomi berhasil tadi dipotong oleh Gerald Pangkali. Kali ini Persipura mencoba sebuah serangan. Tentunya sangat menarik dan sangat ditunggu oleh pecinta sepak bola Indonesia. Gol-gol hadir di pertandingan kali ini. Iya. Dan juga ini juga suatu ajang eksebisi uji coba yang sebenarnya menurut saya sangat baik bagi tim Persipura juga, yang akan mempersiapkan Ya. timnya untuk bermain di FC Cup di partai 8 besar atau mungkin ya di putaran kedua. Dan lawan uji coba yang menurut saya cukup baik. Aldo Barreto. Banyak dia pemain. Oh. Lagi-lagi. Kali ini serangan dari Aldo Barreto sedikit membuat jantung para pecinta Persipura Iya. berdetak cepat tentunya. Terlihat sedikit under pressure Persipura dengan serangan-serangan dari sayap yang dilakukan oleh All Star. Belum begitu terlihat bagaimana kinerja dari Zarahan. Ya, offside Titus Bonai. Titus Bonai 7 gol dicetak oleh Titus Bonai sepanjang musim ini. Dengan bermain selama 1353 menit. Pemain yang juga sempat membela Persiram Raja Ampat dan Bontang FC. Fagundes. Baik sekali Fagundes. Dan kita lihat di barisan pemain cadangan masih ada M. Robi dan juga Edi Hamid Murtado, juga Gunawan Dwi Cahyo. Pemain-pemain yang dipercaya oleh pecinta sepak bola Indonesia masuk dalam skuad Perang Bintang di Jarum Indonesia Super League musim ini. Ronald Fagundes
yang sempat berduet dengan Christian El Loco Gonzalez di Persik Kediri dan menjadikan Christian Gonzalez top scorer Liga Indonesia. Pierre Paulin Bio salah antisipasi. Iya, kita lihat memang di sini sedikit under pressure mengakibatkan agak sedikit kurang ketenangannya para pemain dari Persipura yang masih belum bisa mengembangkan permainan terbaiknya sampai memasuki menit ke-10 ini. Ball position masih tetap dipegang oleh tim All Star. Ya, belum terlihat Ferry Rotin Sulu mendapatkan bola, Bung. Iya, betul. Tekanan masih terus diberikan oleh ESL All Star. David Pakbe. Satu-satunya wakil dari Semen Padang, David Ngon Pakbe. Dilan Radovic, cukup tinggi tadi, Pierre Paulin. Namun bukan merupakan satu pelanggaran menurut wasit Jimmy. Ya, sudah mulai terbuka, kita lihat di sini. Cara Pangkali, sebuah umpan lambung. Cukup baik pada Ian Luis Cabes. Ian Cabes, pelan-pelan Persipura. Skema serangan yang baik. Zarahan kali ini masih mencari kawan. Zarahan, Boa Solosa. Zarahan kembali. Zarahan ke arah. Itu dia Yopi, kita lihat bagaimana bola-bola pendek yang sangat-sangat baik kita lihat sudah seperti mempunyai hati yang sama antara Boas dan juga Zarahan melakukan back pass yang sedikit saja Boas memberikan kepada Zarahan yang langsung mencari celah melakukan shooting dan kita lihat bagaimana shooting dari Zarahan yang langsung menusuk ke gawang namun Ferry masih bisa mementahkannya. Terbuka kali ini Bio Paulin. Ya, sudah mulai terlihat juga bahwa Persipura pun juga sudah mempunyai ancaman-ancaman atau juga peluang yang bisa merobek gawang dari All Star. Akan lebih menarik tentunya apabila salah satu tim bisa mencuri gol terlebih dahulu, maka akan lebih terbukalah permainan, Yopi. Gemuruh Stadion Mandala, mitra sepak bola. Inilah dia salah satu bukti betapa cintanya masyarakat Indonesia terhadap sepak bola Indonesia, tepatnya Jarum Indonesia Super League, dengan menyaksikan dan berbondong-bondong datang ke Stadion Mandala Jayapura ini. Boa Solosa dituju. Ya, kita lihat sekarang bagaimana kecepatan dari anak Persipura sudah mulai mengeksplorasi pertahanan dari All Star. Barusan saja kita lihat bagaimana Boas dengan kecepatannya mampu melewati Pak B walaupun usaha dari Boas untuk melakukan crossing masih gagal. Claudiano Alves, pemain asal Brazil. Usia 29 tahun. Zulkifli Syukur. Langsung menuju El Loco Gonzalez yang berduet dengan Aldo Barreto saat ini. Ahmad Bustomi. Baik sekarang Ahmad Bustomi diberikan pada Aldo Barreto. Masih ada Victor Igbonevo di sana. Ya, cukup rapat kita lihat tadi penjagaan dari Victor terhadap Aldo Barreto yang tidak bisa memanfaatkan terupas dari Bustomi. Pemain asal Nigeria yang mencetak 1 gol dan mengoleksi 4 kartu kuning juga 1 kartu merah. Victor Igbonevo. Radovic. Ahmad Bustomi. Menuju sektor kiri kali ini. Ronald Fagundes. Pendek saja kepada Aldo Barreto. Maupun pada Christian Gonzalez. Zarahan kali ini.
Cabez. Menuju 15 menit pertama dan belum ada pelanggaran. Ya. Menunjukkan pertandingan ini penuh atraksi tuh ya, Fe. Oh. Bahaya dalam kotak penalti. Radovic. Baik Ada Aldo sekali. Barreto, baik sekali. Sebuah serangan balik kali ini. Aldo Barreto. Gonzalez. Balik Gonzalez. Oh. Cukup baik kita lihat, cukup rapat penjagaan dari lini pertahanan Persipura yang tidak memberikan Gonzalez keleluasan untuk melakukan kontrol bola tadi. Agak sedikit terlambat tadi kita lihat ini kedua dari All Star untuk membantu serangan. Iya. Pada saat tadi dua striker mereka yaitu Aldo dan juga Gonzalez sudah terlebih dahulu melakukan atau menyerang dari bola counter attack. Fagundes yang dituju. Oh, salah antisipasi tadi Tibo atau Tins Bonai. Aldo Barreto, Radovic. Oh. Cukup baik kepada Ronald Fagundes dalam kotak penalti. Fagundes, Christian Gonzalez. Oh, terbuka kali ini Ridwan masih dalam kotak penalti. Oh. Iya, cukup baik sekali kerjasama dan trupas-trupas dari anak All Star. Dan kita lihat bagaimana tadi umpan dari Fagundes yang dimaksudkan untuk diberikan kepada Eloko masih bisa dipotong, namun sayang sekali bola yang didapat oleh Ridwan sedikit terlambat Yopi melakukan eksekusi sehingga tadi Ortiz Santalosa mampu untuk memotong bola. Kembali Ridwan. Sepanjang 16 menit pertandingan ini dengan tempo tinggi dari kedua kesebelasan, baik dari tuan rumah Persipura maupun ISL All Star. Oh. Baik sekali yang Luis Cabez. Sangat baik kita lihat footwork dari Jan Luis Cabez dengan teknik skill atau kita lihat pergerakan yang sangat-sangat menarik. Berbahaya, Zarahan kali ini. Oh. Jan Luis Cabez cukup terbuka. Oh. Ya, peluang terbaik dari Cabez mendapat bola tadi dari Zarahan. Namun kita lihat bagaimana kematangan dari seorang Ferry Rotinsulu menutup ruang sempit Yopi. Dan sangat cerdik, Ferry masih bisa membentangkan syuting yang keras dari Jan Luis Cabez, mempersempit ruang tembak dan cukup berhasil gerakan dari Ferry. Sebuah sepak pojok kembali untuk Persipura. Boas Solosa. Ortizan. Satu golnya berhasil membuat Persipura Jayapura juara Liga Indonesia musim ini setelah mengalahkan Persisam Putra Samarinda. Ya, agak sedikit berbalik sekarang. Bagaimana Persipura yang melakukan pressure dan All Star sedikit under pressure. Sudah mulai menemukan bentuk permainan terbaiknya Persipura Jayapura. Memasuki menit ke-16 tadi. Pendek saja, kembali Boas Solosa kali ini. Umpan ke dalam kotak penalti. Solo cukup baik. Ya. Lagi-lagi kita lihat bagaimana anak-anak dari Persipura melakukan suatu gerakan demi gerakan yang sedikit merepotkan. Umpan, passing yang cukup berbahaya dari Boas. Namun kembali kesigapan Ferry dan refleks walaupun bola sedikit tertinggal di belakangnya masih mampu untuk didapat lagi. David Pakbe. Aldo. Radovic. Ridwan. Umpan lambung Ridwan cukup terbuka Aldo Barreto. Pemain yang bersinar bersama timnas Indonesia di Piala AFF. Muhammad Ridwan.
mencetak 3 gol. Sama dengan koleksi Cristiano Eloko Gonzalez. Victor Igbonevo kembali. Radovic. Sangat menarik kita lihat di sini bagaimana skill-skill pemain-pemain yang turun dalam lapangan cukup mumpuni sekali dan sangat menarik, memberikan transformasi ilmu tentunya. Kembali Radovic. Oh, Dan inilah dia pelanggaran pertama. ya Wasit Jimmy Napitupulu meniupkan peluit untuk pelanggaran pertama di menit ke-20, VV. betul. Kita lihat tadi gerakan dari Radovic dilanggar oleh Zarahan, walaupun tidak terlalu keras, namun wasit sudah menganggap bahwa ini memang pelanggaran yang harus diberikan free kick. Aldo Barreto. Radovic. Wow. Oh, iya, lagi-lagi Radovic ingin melakukan chipping bola ke arah tiang jauh, melihat posisi dari kiper Persipura Yo Jae-hoon sedikit tidak dalam posisinya, namun belum begitu berhasil. Kita lihat di sini. Ya, masih terlalu tinggi. Inilah dia kebiasaan dari Neil Maizar saat menukangi semen Padang, melewati hari-harinya di Jarum Indonesia Super League. Tentu memang itu hal yang sangat menarik, tapi bagaimana juga komunikasi dari pelatih dari pinggir lapangan juga memang sangat bisa membantu permainan bagi pemainnya. Dan ini kita lihat terus dilakukan oleh Neil Maizar untuk memberikan instruksi agar pemainnya juga masih terus bisa dalam konsentrasi dan bermain kolektivitas. Paulin Bio. Oh, Aldo Barreto kali ini. Ronald Fagundes. Intercept tadi. Dan kali ini sebuah serangan Aldo Barreto. Oh. Ya, lagi-lagi kita lihat peluang yang dimiliki masih bisa dimentahkan. Dan sekarang bola dikuasai oleh Persipura. Sarahan. Bukan mendatar. Masih ada Zulkifli Syukur, cukup tenang Zulkifli menghadapi Ian Luis Cabes. Persipura Jayapura melewati putaran kedua sebelum berhasil menjadi juara Indonesia Super League. Melewati beberapa pertandingan, tepatnya 14 kali pertandingan tanpa kekalahan. Inilah yang berhasil membuat Persipura menjadi juara Liga Indonesia, yang mana juara Liga Indonesia ditentukan setelah berhasil mengalahkan tuan rumah Persisam Putra Samarinda dengan skor 1-2 lewat gol yang dicetak oleh Ortizan Solosa dan juga Titus Bonai. M. Nasuha, Ronald Fagundes, Aldo Barreto. Oh, Oh, satu usaha dari jarak yang sangat jauh. Seakan-akan Aldo ingin mengulangi gol yang dicetaknya pada saat ya. All Star di musim yang lalu. Dan memang pada saat itu Aldo mencetak gol yang sangat-sangat spektakuler. Ini adalah sebuah peluang. Instruksi dari pinggir lapangan pelatih Neil Maizar.
sedikit lambat, V. Ya, Pertandingan di menit ke-24 ini. tentunya seperti salah satu strategi Yopi. Ya. Aldo Barreto. Ya, Ya, sebuah sepak pojok. betul sekali. Mengenai kaki dari Bio tadi sebelum bola keluar. Dan memang terlihat seperti permainan yang bukan karena kelelahan Yopi. Sedikit mendelay, Ya. memperlambat dan mencari peluang untuk bisa memainkan bola cepat. Ini yang dilakukan tadi. Tuh. Benar sekali keputusan hakim garis. Oh, Aldo Barreto hampir saja sebuah sundulan dari Aldo Barreto. Ya, satu peluang terbaik bagi Aldo. Namun sayang sekali heading tidak bisa masuk ke gawang. Dan kembali kita lihat delivery man Mijan Radovic tidak bisa dimaksimalkan oleh Aldo dengan baik. Memang sangat sulit untuk membentuk tim dalam waktu beberapa hari Yopi. Namun Ya. melihat kualitas pemain yang ada, tentunya juga tidak bisa dipungkiri lagi bahwa ini pemain terbaik memang yang dimiliki untuk saat ini di dalam Super League kita. Walaupun sebenarnya masih banyak juga nama-nama yang tidak termasuk dalam tim ini. Loco Gonzalez. Emna Suha kali ini. Kembali kepada Aldo Barreto, cukup terbuka Aldo. Sedikit protes Aldo Barreto. Ya, menganggap tadi emang ada sentuhan tangan dari pemain bertahan dari Persipura, namun Jimmy tidak melihat hal tersebut. Begitu serius terlihat, V. Ya, kita lihat sini. Ya, tepat sekali memang betul bahwa memang terjadi sentuhan di tangan pemain bertahan dari Persipura. Sebuah terupas tadi dari Zarahan Karangar. Maksudnya kepada Ian Luis Cabes di sisi kiri. Ridwan. Loco Gonzalez. Dia kepada Ridwan kembali. Tidak ada kawan yang siap membantu. Zulkifli Syukur. Bukan para Loco Gonzalez. Agundes. Oh. Aldo Barreto dalam kotak penalti. Aldo. Berkali-kali percobaan dari Aldo Barreto. Ya, lagi tidak berhasil. Kita lihat Yopi bagaimana usaha dari Aldo bermaksud untuk melakukan placing saja untuk menempatkan bola di tiang jauh, namun memang terlalu lemah dan masih bisa dimentangkan oleh Yo Jae-hoon. Ya, salah seorang kandidat pemain terbaik di musim ini, Aldo Barreto. Bersanding dengan Bambang Pamungkas dan juga Boas Solosa tentunya. Fagundes. Oh. Oh, baik sekali Fagundes kali ini. Ronald Fagundes. Oh. Bukan sebuah pelanggaran oleh Victor Igbonevo. Ya, Play on. kita lihat bagaimana one touch dengan kepala dengan kaki yang sangat-sangat baik. Namun sayang sekali tadi bagaimana kesempatan dari Fagundes masih belum bisa dimanfaatkan. Dan sekarang Persipura melakukan serangan balik yang cukup cepat. Titus Bonai. Bisa melewati Emna Suha. Oh. Salah seorang pemain yang tergabung bersama timnas U23 Praolimpiade kemarin, Titus Bonai. Dan Ronald Fagundes ini dia. Bukan sebuah pelanggaran oleh Victor Igbonevo. Ya, walaupun memang ada hadangan atau halangan dari Victor Igbonevo, kita lihat di sini juga begitu geramnya Neil Maizar menganggap bahwa tadi adalah suatu pelanggaran yang harus diganjar dengan pelanggaran penalti tentunya, namun tidak demikian dengan Jimmy.
Yohanes Choi. Bio. 2 gol dikoleksi oleh Pauline Bio bersama Persipura Jayapura. Ada satu nama di barisan belakang yang tidak dapat bermain di pertandingan ini, yaitu Hamka Hamzah di Persipura Jayapura dikarenakan cedera dan tidak terdapat nama Hamka Hamzah. Dan inilah dia Stadion Mandala Jayapura. Begitu membludaknya Persipura mania, dan Aldo kembali. Umpan jauh cukup baik kali ini. M. Ridwan dalam kotak penalti. Ridwan. M. Ridwan 1-0 untuk Indonesia Super League All Star. Iya, kali ini Ridwan tidak menyia-nyiakan umpan long pass dari Aldo Barreto. Kita lihat bagaimana usaha dari Aldo tadi untuk bisa merebut bola dan memberikan umpan long kepada Ridwan yang sangat-sangat baik. Kita lihat pergerakan dari Ridwan masuk, menusuk ke kotak penalti, melewati Ortiz Salosa dengan tendangan kaki kiri yang sangat keras, menusuk sektor kiri gawang dari Yo Jae-hoon. Ya, tidak offside. Baik sekali. Ya, sedikit terlambat kita lihat Ortiz untuk melakukan hadangan, dan tendangan dari Ridwan memang sangat sulit, menusuk sudut gawang. Ya, melewati selah kaki dari Ortiz Salosa. Baik sekali di pojok kiri dari gawang Yo Jae-hoon. 1-0 untuk All Stars. Iya, cukup menarik dan sangat impresif. Kita lihat di sini gerakan, dan kita lihat bagaimana juga Neil Maizar begitu antusias menyambut gol dari M. Ridwan. Tentunya juga satu harap-harap cemas Neil Maizar untuk bisa dipromosikan menjadi asisten pelatih di tim nasional tentunya bagi Hopi. M. Ridwan yang mengantarkan Sriwijaya FC di urutan kelima klasemen Jarum Indonesia Super League musim ini, yang sudah mencetak atau mengoleksi 4 kartu kuning. Dan ini adalah sebenarnya gol pertama yang dicetak oleh M. Ridwan, di mana di musim 2010-2011 dilewati oleh M. Ridwan tanpa 1 gol pun. Sayap kanan yang dimiliki oleh tim nasional Indonesia, yaitu M. Ridwan, berhasil membuat keunggulan sementara All Stars atas tuan rumah Persipura Jayapura 0-1. Berhasil direbut Ronald Fagundes. Aldo Barreto. Radovic. Ya, terlalu berlama-lama tadi kita lihat Pangkali untuk menguasai bola dan kembali bisa dicuri. Terlalu ke dalam. Umpan dari Zulkifli Syukur. Oh, baik sekali. Bukan sebuah pelanggaran. Play on. Zarahan. Boa Solosa. Masih Boa Solosa. Diberikan kesempatan sekali saja. Kita lihat bagaimana Boas melihat tidak ada rekan-rekannya yang masuk dari sektor sebelah kanan, dan dia langsung melakukan dribble mengarah kepada posisi kaki kirinya. Namun sayang sekali syuting dari Boas masih bisa dimentahkan oleh Ferry. Cukup menarik pertandingan ini, dan juga kita lihat bagaimana ya, betul sekali. Kita lihat memang posisi dari Thibaut sebelum mendapatkan umpan tadi memang dalam posisi offside. Ya, di sini kita lihat bagaimana passing dari Zarahan, jelas betul sekali. Sebatan Titus Bonai tadi, golnya dianulir dikarenakan masih dalam keadaan offside. Kita lihat Yopi bagaimanapun juga pertandingan walaupun bertajuk eksibisi dan perang bintang, namun kita lihat tackling yang berkelas dan tidak bermaksud untuk mencederai lawan terlihat di sini. Dan memang di sini berarti bukan partai yang memang disengaja atau sudah disetting, bahwa memang kelihatan setiap pemain
berusaha untuk bermain sebaik mungkin, Ya. walaupun juga harus melakukan tackling. Musbai. David Pakbe. Cukup tenang David Kon Pakbe. Di debutnya bersama Semen Padang. Tidak ada satu kartu pun dikoleksi oleh pemain asal Kamerun ini. Gemuruh dari Stadion Mandala. Oke. Walaupun keadaan sementara tuan rumah tertinggal 0-1 atas gol Emre Ridwan di menit ke-31 tadi. Yohanes Cho kembali. Zarahan. Yohanes kembali. Berapa kali? Boas Solosa ataupun Ortisan. Boas, Zarahan. Baik sekali kepada Boas. Ya, kita lihat bagaimana kerjasama antara Zarahan dan Boas untuk berkali-kalinya sangat menarik. Kita lihat bahwa mereka memang sudah terasa sehati sekali cara permainannya. Kita lihat kembali chipping bola dan begitu nyaman bola-bola pendek mereka mainkan. Walaupun dalam penjagaan, tetap saja Zarahan memberikan kepercayaan umpan kepada Boas. Terus Bonai. Salah umpan tadi. Tunus Pai tadi. Oh, Aldo Barreto. Bayang-bayangin selalu oleh Victor Igbonevo. Alokan dituju. Andrino dari sana. Oh! Kita lihat bagaimana kembali Ridwan berusaha memanfaatkan umpan kembali dari Aldo Barreto dengan kaki kirinya, umpan crossing dari Aldo ke tiang jauh. Ada dua pemain di sana, ada Eloko, namun di sini bola lebih mengarah kepada Emre Ridwan yang langsung melakukan first time shooting, belum mengarah ke gawang dengan baik, namun satu usaha yang sangat baik dari Ridwan untuk melakukan first time shooting. Tingkat kesulitan juga yang Hampir saja, V. cukup baik tentunya. Aldo Barreto, top scorer di musim lalu dengan 19 gol. Dan musim ini mengoleksi 16 gol. Ya, sedikit kalah kita lihat di lini tengah dari Persipura, di mana Persipura, ya kita lihat di sini salah satu pemain cedera. Persipura di tengah hanya mengandalkan Pangkali, Ya, Zarahan. Namun kita lihat di sini bagaimana di tim All Star mereka mempunyai 3 nama yang cukup baik berperan: Fagundes, Mian Radovic dan juga Bustomi. Putus Bonai. Pada Pramu Bintang musim lalu, di mana Arema Indonesia menjadi juara Liga Indonesia 2009-2010, berhasil mengalahkan ESL All Star dengan skor 4-3. Iya. Apakah di tahun ini Persipura berhasil mengalahkan ESL All Star seperti yang dilakukan oleh Arema Indonesia? Cukup banyak waktu tentunya untuk membuktikan hal tersebut. Persipura Jayapura yang di musim lalu berada di urutan kedua, pada musim ini berhasil menjadi kampiun. Zarahan, Wasolosa, sebuah kerjasama. Oh, baik sekali Zarahan. Kali ini Zarahan berhasil menjebak gawang Ferry Robinson 1-1. Ya, kita dengar bagaimana Stadion Mandala Jayapura
bergemuruh dengan gol oleh Zarahan. Kita lihat bola-bola umpan-umpan pendek yang dimainkan anak-anak Persipura sangat baik, sehingga Zarahan mampu mencetak gol pertama bagi tim Persipura. 1-1, Persipura 1, All Star 1. Gemuruh dari Stadion Mandala Jayapura ini menyambut gol dari Zarahan Kerangan, pemain tim nasional Liberia yang begitu cemerlang di musim ini bersama Persipura Jayapura. Kerjasama dengan Boas Solosa, kita lihat. Salah antisipasi. Berhasil dari Ortisan Solosa mengirimkan umpan pendek kepada Zarahan untuk melewati Ferry Rotinsulu. Ya, kita lihat memang antisipasi dari Zulkifli dan juga oleh Ferry yang sedikit tidak sama. Kita lihat bagaimana tadi sebenarnya Zulkifli masih berusaha untuk memotong bola, namun Ferry keluar dari sarangnya Yopi untuk juga memotong bola, dan benturan terjadi di sana sehingga bola tadi begitu gampangnya bisa mendarat di kaki dari Zarahan yang langsung, ya, Coach Metu Duaramuri, kita lihat begitu bersemangatnya dengan gol ini. Ya, di salah satu sisi Stadion Mandala ini. Saat ini kurang lebih pukul 6.30 waktu Indonesia bagian timur. Ya, benturan terjadi tadi antara Ferry dan juga Zulkifli. Kita tidak mengharapkan Ferry akan mendapatkan cedera yang parah atas kejadian tadi. Ya, terlihat seperti harus diganti. Yopi, sangat disayangkan memang. Sayang sekali apabila Ferry Rotinsulu. Ya, kita lihat pada saat mendaratnya Yopi, pada saat landing, posisi dari Ferry tidak begitu baik, sehingga mungkin mengalami masalah di bagian ankle atau lututnya. Di ESL All Star ada dua penjaga gawang, yaitu Kurnia Mega dan Bambang Pamungkas masuk menggantikan Christian Eloko Gonzalez. Hanya 40 menit dan Bambang Pamungkas langsung mengenakan kapten kesebelasan. Ya, terlihat juga Zulkifli Syukur pun juga masih terkapar di sisi lapangan setelah bertabrakan dengan Ferry Rotinsulu. Apakah Ferry Rotinsulu harus digantikan oleh Kurnia Mega, jaga gawang asal Arema Indonesia? Begitu juga dengan Zulkifli Syukur. Sangat menarik kita menantikan mitra sepak bola. Partai panas dan penuh gengsi antara Persipura Jayapura menghadapi ESL All Star. Kurnia Mega bersiap-siap di pinggir lapangan. Pemain berusia 21 tahun. Penampilan yang sangat cemerlang di musim lalu bersama Arema Indonesia. Dan inilah dia Zarahan Kerangan, pemain asal Liberia yang mencetak 7 gol di musim ini dengan 3 kartu kuning. Mantan pemain Persekapas Pasuruan dan juga Sriwijaya FC. Kita lihat di sini diskusi dari pemain-pemain Persipura, KBS, Boas dan juga Zarahan. Memang terlihat bahwa mereka pun serius menghadapi partai ini, Yopi. Bahwa mereka pun tetap melakukan satu diskusi untuk bisa memberikan satu visi permainan yang sama untuk kolektivitas timnya. Pergantian pemain langsung dilakukan oleh Coach Neil Meiser. 2 pemain yang bertabrakan di dalam lapangan, yaitu kiper Ferry Rotinsulu digantikan oleh Kurnia Mega, dan juga tentunya Zulkifli Syukur pun juga bersiap digantikan oleh M. Robi. Kurnia Mega berhasil mengantarkan Arema Indonesia menjadi runner up Jarum Indonesia Super League musim ini dengan penampilan 21 kali pertandingan Jarum Indonesia Super League. 1170 menit telah dilewati oleh Kurnia Mega dan juga M. Robi, pemain yang mengantarkan Persisam Putra Samarinda ke posisi 6.
salah satu pemain belakang andalan tim nasional Indonesia yang sempat membela Persik Kediri dan juga Persija Jakarta. David Pakbe. Kedudukan saat ini 1-1 menuju akhir dari babak pertama, di mana gol untuk ESL All Star dicetak oleh M. Ridwan dan gol penyeimbang Persipura dicetak oleh Zarahan Karangar. Taman waktu 2 menit diberikan oleh wasit Jimmy Napitupulu. Ya, tidak jelas tadi apa yang terjadi terhadap Eloko Gonzalez yang digantikan oleh Bambang di babak pertama ini. Apakah mungkin juga ada sedikit mengalami masalah terhadap Eloko Gonzalez? Dan ya, M. Robi pun mengisi tempat yang ditinggalkan oleh Zulkifli Syukur. Harus digantikan akibat cedera setelah bertabrakan tadi dengan Ferry Rotinsulu. Pemain yang mencetak 1 gol indah saat melawan Persib Bandung dan merupakan satu-satunya gol yang dicetak oleh M. Robi untuk Persisam Putra Samarinda. Boas Solosa. Oh, baik sekali. Kira Pangkali tadi. Berhasil dipotong oleh Ahmad Bustomi. Bustomi kembali. Ya, sebuah pelanggaran dilakukan oleh Justinus Pai. Detik akhir dari babak pertama, perang bintang antara Persipura Jayapura menghadapi ESL All Star. Dan dia Bambang Pamungkas. Ya, sentuhan pertama dan ban kapten langsung menyemat di lengan dari Bambang Pamungkas setelah Zulkifli Syukur ditarik. Dan mitra sepak bola, berakhirnya sudah babak pertama 1-1. Dan sedikit ralat dari kami mengenai kesalahan informasi bahwa tahun lalu atau musim lalu Arema Indonesia berhasil dikalahkan oleh ESL All Star dengan skor 5-4. Seperti tadi kami sebutkan bahwa Arema Indonesia berhasil mengalahkan ESL All Star, namun kami ralat sedikit tentunya. Mohon maaf atas informasi tersebut. Dan kita kembali ke lapangan hijau. Saat ini babak kedua telah dimulai. Zarahan. Permainan yang begitu ciamik oleh Zarahan Karangar. Dan kembali kali ini sebuah umpan terobosan kepada Titus Bonai. Terbuka Titus Bonai. Wow. Baik sekali Kurnia Mega. Iya, cukup cepat kita lihat serangan di menit awal babak kedua ini. Dari Zarahan kepada Tibo, namun sayang sekali Tibo yang terlepas dari jebakan offside. Tinggal berhadapan dengan Kurnia Mega, namun tidak bisa melakukan eksekusi dengan baik. Kembali Persipura bangun serangan. Ya, sudah ada 3 pergantian pemain, di mana Kurnia Mega menjaga gawang, masuk menggantikan Ferry Rotinsulu. Di barisan pertahanan, M. Robi masuk menggantikan Zulkifli Syukur yang berbenturan di babak pertama tadi. Dan di barisan depan Christian Gonzalez digantikan oleh Bambang Pamungkas. Kali ini Zarahan. Oh, sayang sekali. Penguasaan bola yang kurang baik dari Zarahan. Masih ada 45 menit di babak kedua ini.
untuk Persipura Jayapura menundukkan ESL All Star. David Pakbe, begitu bersih tackling dari David Pakbe, terbukti dengan tidak ada satu kartu pun yang dikoleksi oleh David dengan Pakbe. Cepat sekali penguasaan bola, masih terus Justinus Pae. Semakin panas di babak kedua ini, tensi permainan semakin tinggi. Ahmad Bustomi. Dalam ajang AFC Cup pun, Persipura Jayapura yang saat ini masih terus berlaga di AFC Cup hanya kalah satu kali dari Chonburi FC saat bermain di Thailand. Dari 4 partai away AFC Cup, Persipura Jayapura berhasil membukukan 1 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang, dan 1 kali kekalahan. Kemenangan Persipura atas lawan-lawannya di AFC Cup berhasil dibukukan saat mengalahkan Songlam Ngean dengan skor 3-1 di kandang lawan tepatnya, di mana Boas Solosa, Titus Bonai, dan juga Ortizan Solosa menjadi pahlawan untuk Persipura Jayapura. Mencetak gol di kandang lawan sangat berarti tentunya, dan hasil imbang dicetak saat menghadapi South China dan juga East Bengal dengan skor 1-1. Boas Solosa kali ini. Ya, kita lihat bagi Kurnia Mega ini udah penyelamatan untuk yang kedua kalinya, bagaimana umpan menyilang maksud untuk memberikan kick yang jauh, namun masih bisa dipotong oleh Kurnia Mega. Persipura hanya kalah dari Chonburi FC saat bermain di Bangkok dengan skor 4-1, di mana 1 gol berhasil disumbangkan oleh Paulin Pierre Bio. Sebuah serangan Rafa Gundes, Aldo Barreto dituju. Baik sekali. Sebuah kesempatan M. Nasuha. Iya, kerjasama di dalam kotak penalti antara Aldo dan memberikan back pass heading kepada M. Nasuha. Namun sayang sekali dalam posisi yang tidak begitu baik, Nasuha berusaha untuk mencoba melakukan tendangan namun tidak menghasilkan apapun karena bola masih jauh dari gawang Yo Jae-hoon. Cukup menarik saya melihat di sini bagaimana kerja dari seorang Aldo Barreto yang cukup agresif untuk mengejar, merebut, dan mencari posisi di mana dia memang sangat menonjol di pertandingan hari ini untuk pemain depan dari All Star tentunya. Yang menarik di sini adalah Stadion Mandala, kandang yang begitu angker untuk seluruh lawan-lawan di Jarum Indonesia Super League. Apakah memang harus seluruh pemain terbaik dari Indonesia Super League untuk mengalahkan Persipura? Menarik, kita tunggu tentunya di sisa waktu pertandingan ini. Kita lihat kembali passing dari Bambang Pamungkas yang tidak bisa dikuasai tadi oleh Henry Duan. Terlalu keras. Belum terlihat touch dari seorang BP. Fagundes, Asuha, Iya, kita lihat di sini kesalahan Johannes Choi tadi. Kita lihat Ya, terjatuh sendiri. kesalahan dalam jatuh tadi, kita lihat Kita di sini salah tumpuan. Sebuah aksi individu dari Fagundes. berusaha untuk melakukan putaran. Iya, kita lihat di sini ankle, Johannes Choi. bagian mata kaki atau pergelangan kaki. Ya, sebelah kiri dari Johannes Choi tadi sedikit terputar pada saat membelok.
Apakah masih dapat melanjutkan permainan Yohanes Choi? Tidak ada kawan di dalam kotak penalti. Mudah saja untuk Yoo Jae-hoon. Ortisan. Tinus Pai. Aksi individu yang sangat baik dari Thibaut. Kurnia Meiga. Oh. Salahan kali ini Zarahan. Oh. Yang Robi berhasil tadi direbut. Kembali Boas. Ya, offside kita lihat sini. Posisi dari Ortiz coming from behind, overlapping, namun terlihat jelas oleh tim garis ya. Jelas di sini kita lihat Yopi. Ya, Sudah terlebih dulu dalam posisi offside. cerdik memang Claudiano Alves. Dari tribun VVIP terlihat para pejabat terkait menyaksikan pertandingan bergengsi ini sebagai penutup dari perhelatan akbar Jarum Indonesia Super League 2010-2011. Titus Monai, anggota penalti Titus Monai kembali sebuah percobaan. Titus Pai. Ya, kerja yang sangat baik. Kita lihat footwork dari Thibaut tadi memberikan bola kepada Pai. Di sini masuk kotak penalti dan tidak begitu baik tendangan dari Pai. Padahal posisi sangat baik sekali untuk bisa melakukan tendangan. Terlalu rapat penjagaan memang sehingga memang agak sedikit bermasalah dalam melakukan eksekusi Justinus Pai. Ridwan berhasil tadi direbut oleh Zarahan. Ilian Radovic. Boas kembali. Ya, cukup baik tadi usaha dari Boas untuk kembali merebut bola dari Pak B. Namun Pak B juga cukup baik untuk melakukan atau melindungi bola sehingga Boas tidak bisa merebutnya. Dan sudah mulai terlihat Brooks, Jackson, Thiago Ya, sudah berdiri di sisi lapangan. memberikan instruksi dan kita lihat memang kemenangan lah tujuan dari permainannya. BP. Kembali pada Aldo Barreto. Ada Ronald Fagundes di sana. Oh, Bukan sebuah pelanggaran. Ya. Play on. cukup menarik. Cukup menarik. Kita lihat, kita belum begitu jelas melihat apakah memang ya. Dan ini Ya, bukan Boas Solosa. offside. Kali ini lepas dari jebakan offside. Boas Solosa hasil direbut oleh M. Robi. Kejadian yang hampir sama, kita lihat tidak ada penalti juga. Dan sangat menarik jual beli serangan ya, oke. Ya. Claudiano Alves. Benturan tadi dengan Boas di dalam kotak penalti. Pemain asal Brazil yang merumput bersama Sriwijaya FC. Ya, ada kram dari otot Claudiano Alves dan inilah dia sebuah serangan dari Ronald Fagundes. Oh, sebenarnya memang ada gangguan. Tadi kita lihat bagaimana
bertahan dari Persipura. Sepertinya tadi Pai Ya. Justinus Pai yang melakukan atau mengganjal Ronald Fagundes, namun memang wasit mengatakan bahwa ini bukan merupakan satu pelanggaran yang harus diberikan hukuman penalti. Zarahan. Spai. Masih melebar. Tendangan dari Justinus Pai. 2 kali percobaan. Ya, satu usaha yang positif dari Pai dari luar kotak penalti, namun belum mengarah pada gawang Kurniawan. Oh, kerjasama yang kurang baik antara Bustomi maupun M. Nasua dan juga David Ngonpakbe. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Yunus Pai. Paulin Pierbio. Oh. Lagi-lagi offside. Ya, Ortiz dan Solosa. lebih banyak menyerang di babak kedua ini Ortiz dan Salosa. Iya. Hampir di setengah lapangan Ortiz bermain. Kita lihat Pak Agung Gumelar. Iya. Ketua Komite Normalisasi. Betul. Anggaran Alu Barreto yang memberikan 1 gol di Perang Bintang musim lalu saat mengalahkan Arema Indonesia dengan skor 5-4. Sedikit tarikan dari Titus Bolai kepada David Ngonpakbe. Ya, cukup kuat kita lihat dari David Pakbe untuk menguasai bola, sehingga sulit sekali Tibo tadi untuk merebutnya, sehingga harus melakukan satu pelanggaran dengan menarik. M. Nasuha, baik sodokan sekali. umpan kepada Ronald Fagundes. Oh, Zarahan cepat sekali para pemain Persipura. Oh, Oh, masih terbaca ada Claudio Alves di sana. dan terlalu dalam Yopi. Iya. Umpan tadi dari Tibo, maksud wall pass mengarah kepada Zaran kembali, namun arahnya terlalu dalam, tidak terlalu melebar tadi passingnya. Terlalu dalam umpan dari M. Robi kepada Bambang Pamungkas di sana. Tenang sekali David Ngonpakbe. Satu hal yang sangat menarik Yopi, di mana tim Persipura, ya baru saya ingin mengatakan bahwa tidak ada pergantian, dan ini bagaimana disiapkan Steffi Bonsapia Iya. untuk dimasukkan. Terbukti bahwa memang coach Jackson F. Tiago menginginkan kemenangan karena sejauh ini masih belum ada pemain-pemain muda yang diturunkan, dan ini adalah kekuatan tim yang mereka miliki saat ini. Tidak terlalu jauh berbeda kualitas pemain pelapis dan juga pemain utamanya, sehingga sangat menggampangkan bagi coach Jackson F. Tiago untuk meracik dan merubah strategi permainan karena kualitas tim atau pemainnya tidak terlalu jauh berbeda. Striker mungil pun belum dimasukkan, Lukas Iya, Mandowen. Lukas Mandowen pun masih duduk di bangku cadangan bersama dengan David Lali, dan telah meninggalkan lapangan tadi. Sebuah umpan kepada Boas Solosa. Pemain yang di musim 2008-2009
berhasil menjadi top scorer Liga Indonesia bersanding dengan Christian Eloque Gonzalez dengan 28 gol, yaitu Boaz Solosa. Dan musim lalu mencetak 16 gol. Namun musim ini berhasil menjadi top scorer tunggal di Liga Indonesia dengan 22 gol. David Pagbe kembali All-Star. Laut serangan lewat M. Nasua namun berhasil dipotong tadi. Tinus Pai. Aksi individu oleh Zarahan. Masih ada Ridwan. Aldo Barreto. Zarahan, atau maksud kami Boaz Solosa. Bertisan. Boaz cukup terbuka kali ini. Zarahan, Boaz Solosa depan gawang. Baik Bukan sebuah sekali. pelanggaran. Ya, baik sekali kita di sini walaupun harus mengalami cedera karena terlalu memaksakan. Iya. Namun satu usaha dari Claudio Alves untuk melakukan blocking sangat baik. Kalau tidak dengan cepat, kita lihat tadi Boaz sudah melakukan capping untuk melakukan eksekusi langsung ke gawang. Sangat menarik Kopi bagaimana kerjasama antara Zarahan dan juga Boaz. Passing-passing bola yang sangat menarik. Mereka mainkan di sudut yang begitu sempit. Kita lihat di sini. Cukup bersih memang, walaupun memang sedikit mengenai kaki dari Boaz, namun usaha dari Alves adalah untuk mengambil bola sehingga tidak ada pelanggaran penalti. Walaupun harus kita lihat di sini mengalami cedera. Ya. Harus membayar mahal sebuah pengorbanan dari Claudio Alves untuk memblok tendangan dari Boaz Solosa. Dan Stevie Bonsapia masuk ke dalam lapangan, diturunkan oleh Coach Jackson F. Tiago menggantikan Titus Bonai. Dan ini dia Yongki Aribowo, 6 golnya di 5 pertandingan terakhir, menggantikan Ronald Fagundes. Ya, cukup menarik kita di sini, kerja dari Fagundes sebenarnya sangat baik dan memberikan peran positif bagi timnya. Namun dengan masuknya Yongki, terlihat jelas bahwa Coach Maizar mengejar gol karena langsung 3 striker diturunkan. Iya. Tapi menarik seorang playmaker walaupun sedikit bermain melebar ke sayap kiri, namun Fagundes memberikan kontribusi yang sangat baik bagi tim All Star ini. Yongki Aribowo, pemain yang mencetak hat-trick di pertandingan terakhir saat mengalahkan Bontang FC yang mengantarkan Arema Indonesia menjadi runner-up Liga Indonesia musim ini. Ya, karena ini adalah tajuknya perang bintang dan juga pertandingan eksibisi. Namun kita lihat di sini sudah 4 pergantian pemain, tentunya bukan menggunakan aturan resmi pertandingan karena memang pemain bisa dimasukkan semua yang ada di cadangan. Dan menurut informasi terakhir, apabila pertandingan ini berakhir seri pun juga langsung diadakan adu penalti. Ya, betul sekali. Tidak ada perpanjangan waktu 2 kali 15 menit seperti pertandingan yang lainnya. Sebuah umpan sodoran dari Bambang Pamungkas, Yongki Aribowo. Sangat disayangkan first touch. Walaupun memang positif sekali yang dilakukan oleh Yongki, namun kita melihat bagaimana pergerakan dari Aldo untuk mencari ruang tidak dimanfaatkan oleh Yongki dengan memberikan passing. Justru melakukan shooting yang sangat keras dan masih jauh dari gawang Yo Jae-hoon. Inilah dia satu-satunya pemain yang berasal dari klub divisi utama, juara divisi utama Persiba Bantul, menghadirkan Wahyu Wijiastanto yang juga menjadi pemain terbaik di divisi utama dan juga kapten kesebelasan dari Persiba Bantul. Ortizan
Oh, Terbuka kali ini Zalahan. sayang sekali. Tendangan yang tidak begitu maksimal. Dari Zaran tadi yang mendapatkan umpan dari Ortisan Salosa. Ya, satu prestasi bagi Wahyu Ya, Wijayanto yang direkrut dari divisi utama. Terbukti bahwa memang divisi utama pun juga banyak diminati oleh masyarakat, dan tentunya juga dengan adanya satu pemain dari divisi utama, berarti Wahyu adalah pemain yang Iya. terfavorit di divisi utama. Yogi. benar sekali. Menggantikan peran dari Purwaka Yudi yang tidak bisa hadir di Perang Bintang ini karena kan cedera hamstring yang masih terus berlanjut. Pemain berusia 25 tahun, Wahyu Wijayanto, kapten kesebelasan dari Persiba Bantul, yang mencetak 1 gol dan mengoleksi 2 kartu kuning dan 1 kartu merah. Terpilih sebagai pemain terbaik di divisi utama musim ini, atau tepatnya 2010-2011, dan berhasil mengantarkan Persiba Bantul menjadi juara divisi utama sekaligus mengantarkan Persiba promosi ke Jarum Indonesia Super League musim depan. Aldo Stomy. Gantian pemain kembali untuk Persipura Jayapura, Lukas Mandowen. Salah seorang pemain yang begitu bersinar bersama Persipura Jayapura. Pemain berusia 21 tahun. Ya, kita lihat di sini Lukas Mandowen kecil perawakannya, Ya. namun besar prestasinya, Yogi. Benar. Dan juga kita tahu juga kemampuan skillnya juga sangat baik, dengan kecepatan juga yang sangat baik. Merupakan super sub menurut saya. Ya. Kerap sekali mencetak gol pada saat datang dari bangku cadangan. Dan ini kita lihat baru 2 pemain muda yang diturunkan oleh coach Jackson Tiago untuk merubah permainan. Dan ini kita pelanggaran sekarang oleh Ortiz. Pelanggaran terhadap Emri Duan oleh Ortisan Solosa. Masih ada nama Edi Hafid Murtado dan juga Gunawan Dwi Cahyo di ESL All Star yang belum masuk untuk bermain di pertandingan ini. Pemain yang cukup bersinar bersama Pelita Jaya maupun Sriwijaya, dan sebuah umpan dari Milan Radovic. Aldo kembali, Wahyu. Era Pangkali head to head dengan Ahmad Bustomi di tengah. Ya, kita lihat bagaimana canda antara Boas dan juga Milan Radovic. Yongki Aribowo. Oh, Play on. Boas kali ini. Baik sekali Boas Solosa. Oh. luar biasa, kita lihat bagaimana kecepatan sprint pendek dari seorang Boas Salosa yang sangat baik, dan lagi-lagi kita lihat wall pass bola-bola pendek yang juga sangat-sangat berkelas. Di sini Boas langsung berusaha melakukan shooting ke tiang jauh, walaupun memang sudah ada Lukas Mandowen menunggu, namun Kurnia Mega masih bisa melakukan penyelamatan. Aldo Barreto. Emri Duan. Oh. Bawa Pamungkas. Ya, hampir saja kita lihat memang tidak banyak peluang
peluang dari BP, namun crossing dari Ridwan. BP melakukan satu usaha bicycle kick, namun sayang sekali tendangan dari BP masih jauh di gawang dari Yo Jae-hyun. Ya. Akan menjadi gol berkelas Iya. apabila ini tercipta gol dari tendangan ini. Aksi dari Bambang Pamungkas belum berhasil menambah keunggulan ESL All Star. Masih tetap 1-1. Oh, sebuah kesalahan Emrobi. Lukas Mandowen. Oh, sebuah kesempatan dari Lukas Mandowen. Di sentuhan pertamanya berhasil memanfaatkan kesalahan dari Emrobi tadi. Lagi-lagi mentah sebuah peluang emas untuk Persipura Jayapura. BP. Sebuah tarikan dilakukan oleh Stevie Bonsapia. Robi. David Pakbe. Wahyu Wijastanto. Wow. Sebuah kesempatan kembali. Robi. Back pass kepada Kurnia Mega. Oh, baik. Baik sekali Aldo Barreto kali ini. Kesempatan Aldo Barreto. Terbuka Bambang Pamungkas. Oh. Tendangan keras Yoki Ribowo kembali. Ya, cukup baik kita lihat tadi bagaimana umpan dari Mian Radovic kepada Aldo. Dan Aldo juga tidak mengalami suatu masalah untuk memberikan back pass kepada Bambang. Walaupun sebenarnya ada kesempatan atau kans buat Aldo untuk melakukan eksekusi. Kita lihat di sini, BP dengan kaki kiri yang sangat keras tendangannya. Namun Yo Jae-hyun mampu untuk memblocking tendangannya. Yongki, namun usaha dari Yongki tadi tidak begitu maksimal. Stevie Bonsapia. Yang Kabes. Oh. Tersisa 15 menit menuju akhir pertandingan tentunya. Kali ini Boas Solosa masih mencari celah. Boas Solosa. Oh, sedikit saja. Ya. Boas Solosa. Kita lihat bagaimana kemampuan Boas menguasai bola, mencari kesempatan untuk melakukan syuting, dan di saat mendapatkan sedikit saja peluang, syuting yang sangat keras dan sangat tipis dari gawang Kurnia Mega. Cukup mumpuni memang dengan kekuatan kaki kiri dan kanan sama baiknya Yopi. Dimanapun bola berada, Boas bisa melakukan eksekusi dengan baik. Milan Radovic. Stevie Bonsapia. Gerard Pangkali. Tidak ada menjaga Gerard Pangkali, cukup terbuka. Lukas Mandowen. Oh,
Aldo Barreto bersama dengan Khairul Amri menghasilkan 25 gol, di mana 16 gol disumbangkan oleh Aldo Barreto dan 9 gol oleh Khairul Amri. Dari 41 gol Persiba Balikpapan musim ini. Kembali Boa Solosa. Kesempatan Boa Solosa memberikan umpan kepada Lukas Welemandowen. Terlalu deras umpan tersebut. Ya, kembali kita di sini pemain muda Christian David Turon masuk menggantikan Yohanes Choi yang tadi sedikit mengalami masalah di kakinya. M. Nasuha. Bustomi meneroboskan pada Bambang Pamungkas. Ya, cukup baik sekali kita lihat peran dari Bustomi, mampu menjaga keseimbangan di lini tengah, bertahan dan menyerang sama baiknya. Juga ditopang dengan fisik yang cukup mumpuni. Oh, sangat keras. Ya, Dan keras sekali. apakah harus keluar kartu kuning oleh wasit Jimmy? Dan ya, kartu kuning pertama harus keluar di pertandingan eksibisi atau pesta penutup dari Jarum Indonesia Super League musim ini diberikan kepada M. Robi. Ya, cukup keras dan sedikit berbahaya tadi yang dilakukan oleh M. Robi, sehingga Jimmy Napitupulu memberikan kartu kuning pertama. Punya Mega. Aldo. Oh, Dua pemain mencegal Bambang Pamungkas. Milan Radovic, Aldo Barreto. Aldo Barreto. oh. Ya, terlalu berambisi sekali. Kita lihat Aldo dari jarak yang masih sangat jauh melakukan eksekusi. Dan Edi Hafid Murtado bersiap masuk ke lapangan. Pemain yang merumput bersama Pelita Jaya. Begitu cemerlang penampilan dari Edi Hafid bersama-sama dengan Joko Sasongko maupun Safi Sali di Pelita Jaya. Zahrahan. Yan Kabes. Oh, Ini dia, Edi Hafid Murtado, pemain berusia 28 tahun. ya, perkembangannya sangat baik dari Edi Hafid Murtado setelah keluar dari Persib Bandung yang Ya. memang tidak mendapatkan kesempatan bermain secara reguler, bermain untuk Pelita. Dan kita lihat di sini pilihan pemirsa bahwa Edi Hafid juga termasuk salah satu All Star yang Ya. harus diturunkan di Perang Bintang ini. Suatu prestasi yang cukup baik di musim ini bagi seorang Edi Hafid tentunya. Bermain di 22 pertandingan dengan 1.855 menit dikumpulkan. Mengantarkan Edi Hafid menjadi salah satu bintang di ESL All Star. Tenaga baru dimasukkan oleh Nil Maizar.
di sisa-sisa babak kedua ini. Oh, Cukup baik kali ini Zarahan. Terbuka Zarahan. Oh, Zarahan Karana. 2-1 untuk Persipura Jayapura. iya, kita lihat bagaimana kedua pemain yang saya katakan tadi memang sepertinya sudah senyawa, Yopi. Bagaimana Zarahan memberikan passing kepada Boas, dan kita lihat back flick dari seorang Boas mengarah ke daerah kosong. Zarahan coming from behind melakukan dribble, sprint dengan baik dan penempatan bola yang sangat berkelas di sudut kiri gawang dari Kurnia Mega. Bola yang sangat cantik, 2-1 untuk Persipura. Semakin bergemuruh tentunya Stadion Mandala Jayapura ini. Apakah Persipura Jayapura memang menjadi jagonya Liga Indonesia dengan berhasil pula mengalahkan ESL All Star? Sangat menarik dengan 2 gol Zarahan. Inilah dia soloran Zarahan Karangar dan bam. Ya, sayang sekali kita tidak melihat proses back flick tadi dari seorang Boas. Kita melihat di sini bagaimana Zarahan yang sudah langsung melakukan sprint, namun proses awalnya Yopi sangat berkelas. Bagaimana passing dari Zarahan kepada Boas dengan sekali sentuhan Boas mengarahkan bola ke daerah kosong. Kita lihat coming from behind cukup baik, dan inilah dia antusias para supporter Persipura yang dengan histeris menyambut gol dari Zarahan. Di menit ke-82, Zarahan mengantarkan keunggulan sementara Persipura 2-1 atas ESL All Star. BP cukup terbuka Ridwan. Oh, Berusaha mengejar ESL All Star. Sebuah tendangan keras dari M. Ridwan tidak menemui sasaran yang tepat. Inilah dia sosok Zarahan Karangar. Pemain yang mencetak 7 gol dan sebuah aksi yang berhasil menaklukkan Kurnia Mega. Mengantarkan keunggulan sementara Persipura atas ESL All Star. Zarahan Karangar. Pemain berusia 26 tahun. kita lihat bagaimana riuh gemuruhnya Stadion Mandala Jayapura dengan gol kedua yang dicetak oleh Zarahan memasuki 5 menit terakhir. Kita lihat apakah All Star mampu untuk kembali mencuri gol penyeimbang, atau apakah Persipura yang mampu memenangi pertandingan ini. Pertanyaan besar, V, apakah All Star pun juga tidak berhasil mengalahkan Persipura di kandangnya di Stadion Mandala ini? Stadion yang begitu keramat, dan kali ini Boas Solosa. Kita lihat bagaimana bola dari Zarahan kepada Boas, dari Boas di Zarahan memang begitu gampang sepertinya, Yopi. Seperti memang sudah klik sekali pemain yang kedua ini. Aldo. Cepat sekali Aldo Barreto. Ridwan. Oh, terlalu deras. Ya. Ridwan mengirimkan umpan. Sangat disayangkan kita lihat pada saat mempunyai peluang dari counter attack yang sangat cepat dari Aldo tadi, namun proses pengiriman bola yang tidak begitu sempurna dari Ridwan akhirnya mementahkan peluang. Apakah kemenangan ini pesta sempurna tentunya untuk masyarakat Papua? Tentunya begitu, Yopi, karena kita lihat Persipura sama sekali tidak mendapatkan cacat bermain di Mandala Jayapura, dan ini ya yang membuat bahwa ada prestasi, ada harga. Dan inilah kita lihat bagaimana begitu banyaknya penonton yang hadir di Mandala Jayapura untuk menyaksikan bagaimana tim kesayangannya bertanding.
Sementara terjadi pergantian pemain. David Lali, salah satu pemain yang juga bersinar bersama Persipura di musim ini. Pemain berusia 20 tahun. Jebolan Persipura U21 di musim lalu. Menggantikan peran Ortisan Solosa. Yang mengalami cedera. Terlihat tadi di lapangan hijau. Steffi. Satu pemain tersisa, Gunawan Dwi Cahyo, pemain asal Sriwijaya FC. Masuk menggantikan M. Ridwan di akhir babak kedua ini. Pencetak gol pertama untuk YSL All Star, M. Ridwan. Aldo kembali. Terus ditempel ketat oleh Victor Igbonevo. Masuki akhir pertandingan. Kedudukan sementara masih tetap keunggulan Persipura Jayapura 2-1 atas YSL All Star. Pertandingan yang sangat menarik. Aldo. Oh! Sebuah tendangan keras dari Gunawan Dwi Cahyo. Ya, kita lihat Gunawan masuk di menit akhir. Langsung melakukan suatu usaha untuk menjebol gawang dari Yo Jae-hoon. Namun masih belum berhasil. Ya, waktu yang semakin sempit, Yopi, tentunya akan menjadikan satu pesta yang begitu sempurna bagi Persipura apabila memang hasilnya tidak berubah. David Pakbe. Detik-detik akhir dalam waktu normal. Belum merubah kedudukan, masih tetap 2-1 untuk keunggulan Persipura sementara ini. Oh. Aksi dari Miljan Radovic. David Pakbe kembali. BP. Maksudnya berikan kepada Ahmad Bustomi, terlalu deras. Dan mitra sepak bola, akhirnya sempurnalah Persipura Jayapura di musim 2010-2011 ini. Pada pesta penutup berhasil mengalahkan Indonesia Super League All Star dengan skor 2-1 lewat gol Bapak Gubernur. Bersiap menyerahkan piala emas Liga Indonesia langsung kepada Persipura Jayapura, kampion Jarum Indonesia Super League 2010-2011. Selamat untuk Persipura Jayapura. Ya, inilah dia manajer Rudi Maswi berhasil kembali mengantarkan Persipura Jayapura dan juga tentunya para pemain, dan kali ini Zahrahan Karangan mengangkat tinggi piala Liga Indonesia tersebut. Gemuruh dari Stadion Mandala Jayapura mengiringi kegembiraan para pemain dan punggawa Persipura Jayapura, baik Ortizan maupun Boas Solosa, dua kakak beradik